Berdasarkan data dari WHO, hingga 26 Mei 2020, COVID-19 telah menginfeksi hingga lebih dari 5.400.000 orang, menyebabkan kematian hingga 340.000 jiwa, dan saat ini masih terus bertambah. Hal ini menyebabkan negara-negara di seluruh dunia menerapkan berbagai kebijakan dalam rangka memutus rantai penularan penyakit yang disebabkan oleh coronavirus ini. Penutupan ruang publik, pusat keramaian, sekolah, perkantoran, hingga tempat-tempat ibadah bahkan sudah kita alami secara langsung. Tagar di rumah aja banyak dipopulerkan dalam mengkampanyekan pembatasan sosial dan gaya hidup baru sebagai antisipasi penularan pandemi. Kini, tagar tersebut dapat ditemui di lebih dari 10 juta post Instagram. Tetapi, di rumah aja seharusnya tidak menghentikan kita untuk melakukan berbagai kegiatan yang produktif. Makanya, belakangan ini kita akrab dengan istilah-istilah seperti work from home atau learn from home. Menyusul gebrakan Merdeka Belajar, di tengah keterbatasan seperti ini, kita semestinya membekali diri dengan berbagai wawasan dan keterampilan belajar mandiri. Hal ini akan sangat membantu kebutuhan belajar kita selama berada di rumah. Oleh karena itu, aku, Raja Marjana, ingin mengajak kalian untuk melakukan dan mengkampanyekan produktif di rumah, terutama bagi masyarakat belajar Indonesia. Pembelajaran yang dapat kita lakukan dari rumah tidak terbatas pada kelas online yang diselenggarakan sekolah-sekolah formal saja. Dalam arti luas, pembelajaran yang dimaksud bisa juga berupa kegiatan lain yang mengembangkan potensi individu masyarakat belajar itu sendiri. Termasuk belajar membaca, menulis, menggambar, memasak, hingga melakukan produksi video, membuat aplikasi, mengembangkan podcast, dan lain sebagainya. Mengembangkan keterampilan positif, baik yang diminta oleh kurikulum sekolah maupun yang sesuai dengan hobi kita masing-masing, adalah kebutuhan belajar kita selama masa pandemi ini. Bermodalkan akses internet yang semakin murah, ada banyak akses pembelajaran yang bisa kita akses. Misalnya, untuk mengakses modul-modul pembelajaran gratis sesuai dengan kurikulum, kita dapat mengakses website belajar.kemdikbud.go.id. Kita juga masih bisa mengakses secara gratis seluruh materi SD hingga SMA dan persiapan tes perguruan tinggi dari aplikasi Zenius Belajar Online. Hal serupa juga masih bisa kita temui melalui berbagai platform e-learning lainnya, baik yang gratis maupun berbayar. Pembelajaran keterampilan lain di luar kurikulum sekolah juga dapat ditemui dengan mudah, dari mulai pembelajaran sains dan komputer dari EDX, MIT OCW, Udacity, Coursera, dan lain-lain, pembelajaran bahasa lewat Duolingo, Speaky, Halo, dan lain sebagainya juga, atau pembelajaran dan pelatihan keterampilan lain-lain lewat YouTube misalnya sebagai portal video paling populer. Ada banyak sekali channel pelatihan dan pembelajaran yang bisa kita akses secara gratis. Jadi adanya kesempatan belajar di rumah ini bisa kita manfaatkan dengan baik. Harapan kita setelah new normal esok, kita telah terbiasa untuk melakukan pembelajaran mandiri dalam rangka mengembangkan potensi individu kita. Tapi di masa pandemi ini juga jangan lupa untuk selalu beristirahat yang cukup. Ya, asal jangan rebahan terus-terusan sepanjang hari sih. Terakhir, aspek yang tak kalah penting dari belajar adalah membaca. Belajar melalui membaca sangat penting kita tanamkan sejak dini. Maka dari itu ada banyak sekali hal yang ingin aku bicarakan soal membaca, mulai dari bagaimana membangun kebiasaan membaca, bagaimana mendapatkan akses bacaan dengan di rumah aja, dan bagaimana caranya untuk mengakses bahan bacaan tersebut dengan mudah dan murah. Tapi hal-hal tersebut akan kita bahas secara tersendiri di video-video berikutnya. Jadi, sampai jumpa! Video ini dibuat dalam rangka KKN tematik pencegahan COVID-19 untuk mewujudkan Merdeka Belajar. Terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini. Jika kalian suka videonya, silahkan klik like, dan jika kalian merasa ini bermanfaat, silahkan klik share. Sampai jumpa di video berikutnya.